النور يهدي الحائرين ضياؤه هو النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah mustaklim yang berbahagia, faina insyaallah ba'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Faturabani insyaallah. Faqala al-mu'allif rahimahullah, ya gulam, wahai anak-anakku, kata beliau, wahai murid-muridku, maha khuna illal khaliq aja wajallah. Atas satu kehidupan duniawi ini semuanya melainkan seharusnya hanyalah kepada Allah Al-Khaliq lah kalian mengabdi. Ya, kita sudah muslim, kenapa lagi disuruh mengabdi ya? Karena sesungguhnya menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, kemusliman kita ini biasanya hanya karena keturunan, karena ayah dan ibu muslim, ya muslimlah kita, sholat ya sholatlah. Akhirnya kita mengerjakan keagamaan itu hanya bersifat lahiriah saja, tidak bersifat dengan hati. Atau dengan kata lain, kita hanya sekedar kewajiban, ya kewajiban, kerjakan, selesai. Habis itu kita ngurusin yang lainnya, ngurusin hidup kita, makan kita, rezeki, kehidupan yang lain-lain. Seolah-olah Tuhan itu tidak dengan jiwa kita tuhankan gitu. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada urusan dengan hati kita. Lalu kita ya beragama. Kemudian beragama itu mungkin sebatas tadi sekedar mengerjakan kewajiban, atau kalau ada masalah kita mengangkat tangan berdoa. Ya sekedar berdoa, kita meminta mudah-mudahan Tuhan Allah mengabulkan kita. Sudah selesai itu sudah, kita mikirkan yang lain lagi. Seperti itu, hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah, bagi orang-orang yang memperdalam kenyataan-kenyataan di dalam agamanya, memahami, ingin memperdalam dalam agamanya, ternyata agama itu adalah, Islam itu adalah mediator bagi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara pandangnya. Jadi agama itu bukan sekedar kewajiban baginya seperti tadi, tidak. Lebih jauh dia memahami Islam itu sebagai sebuah media baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Bab 3, arida ilah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, fa in kunta ma'al khaliq fa anta abduh. Jika engkau bersama Allah, jika engkau terus bersama Allah, fa anta abduh, maka engkau adalah hambanya. Salah satu cara supaya kita tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zikrullah. Selalu mengupayakan, mengusahakan zikir kepada Allah, baik dengan cara zikir di lisan dengan segenap jiwa kita, maupun pada saat kita tidak mampu dengan lisan dan segenap jiwa, kita menggunakan jiwa kita, atau dengan bahasa lain menggunakan hati kita, zikir kolbi. Bahkan lebih jauh lagi nanti ditelusuri zikir itu tentang zikir ruh, bagaimana zikir diri, bagaimana zikir kopi, bagaimana zikir akfaul kopi, bagaimana. Nah, agar supaya kita dapat melaksanakan zikir itu selama 24 jam ya, sehingga kita bersama Allah. Fa anta abduh, maka engkau bersama Allah. Sambil juga kita memahami tentang ketentuan dan ketetapan Allah di alam semesta dan kehidupan kita, mengaitkan, menghubungkan antara segala sesuatu sebab musabab di kehidupan ini dengan sebab yang paling pokok, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat di situ, sehingga kita melihat di alam semesta raya ini ada banyaknya kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan Allah yang bisa kita
lihat dan kita perhatikan untuk mengingatkan kita dan menambah keimanan kita dan keinginan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta abduh, maka ketika itu engkau adalah hamba Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa in kunta ma'al khalqi, jika engkau bersama dengan makhluk, fa anta abduhum, engkau adalah hamba makhluk itu. Bagaimana maksudnya bersama dengan hamba? Bersama dengan makhluk maksudnya kehidupan kita rata-rata kita sibukkan dengan urusan-urusan yang bukan agama, ya, bukan keagamaan, bukan untuk mediator mendekatkan diri kepada Allah. Perkara-perkara duniawi, materialistik, hedonisme, kesenangan-kesenangan saja, senda gurau, senang, hati asyik dengan kehidupan dunia. Berarti kita sering banyak bersama makhluk, bersama makhluk tadi. Maka bersama makhluk ini, kata Syekh Abdul Kalam, berarti kamu hamba siapa kamu ini? Hamba Allah atau hamba makhluk? Kayaknya kita ini hamba makhluk masih. Fa anta abduhum, maka engkau adalah hamba daripada makhluk itu. La kalamalaka, tidak ada lagi perkataan untuk engkau, untuk sebuah nasihat bagimu, kata Syekh, hatta taqata al-fayafi wal qafara min haisi qalbika. Tidak ada perkataan lagi bagimu sampai nanti kamu akan tahu ketika engkau berada di padang, seperti engkau berada di padang pasir tandus luas, sudah terpotong min haisi qalbika, hatimu terpotong. Maksudnya kamu dengan bersama makhluk tadi itu justru mengakibatkan nanti tidak ada lagi sinyal atau hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat telepon, tidak ada sambungan lagi kamu nanti. Saatnya kalau kamu nanti sudah diputus oleh Allah sambunganmu kepada Allah, kamu baru tahu bagaikan kamu berada di padang pasir tandus yang luas. Kemana hati kamu akan mengadu? Kamu pun tidak bisa mengadu. Betul juga, orang-orang yang terlalu asik dengan kehidupan duniawinya, dengan fatamorgana, asik dengan politik, asik dengan ekonomi, asik dengan kebudayaan, asik dengan bermacam macam kehidupan ini, asik dengan mencari jabatannya, asik mencari dengan karirnya, karir pekerjaannya, dikejarnya, asik mengejar rezeki, asik mengejar kesenangan-kesenangan yang diimpikannya, asik mengejar kesenangan duniawi, jiwanya yang disangkanya itu jiwanya sebenarnya adalah kesenangan biologisnya saja, kesenangan jasadnya saja, jasmaniahnya saja. Maka tanpa sadar nanti ketika ada masalah tidak juga selalu ternyata berdoa kepada Allah, atau berdoa kepada Allah ketika menghadap Allah terasa tidak nyaman, malah terasa jauh sekali dengan Allah, terasa tidak enak sekali, terasa doa tidak dikabulkan Allah. Atau justru ketika ada masalah nanti, sementara semua manusia pasti terkena masalah, sementara ketika ada masalah hatinya menjadi tidak terpikirkan olehnya kepada Tuhan, bahkan tidak terpikirkan olehnya kepada Tuhan mengadu. Dia berpikir hanya menyelesaikan masalah itu saja. Ya, seperti istilah sekarang kan banyak berkata kayak gitu kan, selalu masalah selalu diselesaikan dengan uang saja, ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya duit ya, di ujungnya duit ya. Itu seolah tidak ada lagi peran Tuhan, dan tidak terpikir juga, bahkan tidak sempat terpikirkan lagi adanya peran Tuhan dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, berarti pada tingkat itu tanpa sadar kita sudah, sebenarnya itu sebagai tanda alamat, maksud saya Abdul Qadir Jalani, bahwa kita sudah terputus sinyal hubungan dengan Tuhan kita, hubungan ketuhanan, hubungan antara hamba dengan makhluk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu terputus. Itulah tanda pada saat seperti tadi itu adalah tanda kita terputus hubungan dengan makhluk, terputus hubungan dengan Tuhan, terputus hubungan kita dengan Allah.
ingin tahu diri Anda terputus dengan Allah adalah pada saat hatimu tidak, atau keadaanmu ketika kena masalah, kamu tidak mengadu kepada Allah, tapi justru kepada makhluk bagaimana menyelesaikan masalah itu. Itu adalah tanda bahwa kita tidak punya lagi sambungan telepon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu wa tafarraqu qul min haitsu sirrika. Maka kalau engkau ingin menjadi hamba Allah, engkau harus ya berpisah dengan makhluk, memutus hubungan dengan makhluk dari sisi sir engkau, dari segi hati engkau. Jadi ya kesalahan ini seringkali terjadi seolah-olah kita belajar ilmu ma'rifatullah, belajar tasawuf, disangka berhubungan dengan Allah itu mengakibatkan bahkan tubuh kita pun tidak kontak lagi dengan kehidupan bermasyarakat. Tidak, silahkan saja tetap berhubungan dengan masyarakat seperti biasa, berhubungan dengan masyarakat seperti biasa, tapi hati atau sir kita tetap kita kelola terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud beliau. Nah, dalam urusan qalbun ini bagaimana supaya kita tidak menciptakan cinta kita kepada kehidupan dunia ini. Cinta kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Otoritas, qasad, himmah, semangat kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk. Itulah hati kita yang sebenarnya. Jadi memang secara zahir memang seolah-olah tidak dapat terlihat. Tapi bagi orang-orang sidik akan mencium mana-mana jiwa yang kepada Allah, mana-mana yang tidak jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ta'lamu anna talibul haq azza wa jalla mufarriqul qul qad taiqana in kana sai minal makhluqati hijab bainahu wa baina azza wa jalla ma'ai syai'in. Maka engkau harus tahu, jika engkau menuntut ingin selalu dengan Allah, agar sambungan teleponmu itu tetap ada kepada Allah, yaitu pada sirmu, pada sir, pada qalbun hati kita, maka engkau harus memutuskan kepada makhluk. Yang diputus adalah qalbun kamu, hati kamu yang terikat dengan makhluk, yang terikat dengan duniawi, yang terikat dengan beban-beban duniawi. Itulah yang harus didasarkan. Jika engkau bisa memahami, dengan kata lain, Allah itu tidak bisa dimadu, cintanya tidak bisa dimadu. Engkau cinta kepada Allah, haruslah cinta kepada Allah, bukan cinta kepada makhluk. Bagaimana mencintai anak dan istri, gitu, hal-hal yang baik, ya, mencintai semua mereka itu karena Allah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi kan, hubbun ya, ala kulli syai'in, kecintaan akan sesuatu illa bihubbillah, kecuali dengan karena cinta kepada Allah wa rasulih, dan cinta kepada rasulnya ya. Itu yang di dalam hadis Nabi. Nah, seperti itu maksud beliau. Maka jika engkau masih kepada minal makhlukat, itulah hijabmu bainahu wa baina azza wa jalla, di antara hijabmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita masih mencintai atau terikatnya hati kita dengan keadaan-keadaan yang lain ini. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita? Itulah posisi abdun indallah, di sisi Allah, di mana Allah tidak bisa dimadu ya. Dimadu ya bahasa maknanya. Mungkin tidak bisa dimadu. Bagaimana kita memposisikan hidup kita dalam kehidupan sehari, bagaimana memposisikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.